Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Halo teman-teman, dan halo para sahabat petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kegiatan kami kawan-kawan, setelah pemasangan mulsa di antara tanaman cabai ini, kita melakukan proses perawatan ya. Selain pemupukan, ini ada juga pengendalian gulma ya, atau biasa disebut dengan penyiangan, dimana penyiangan ini gulmanya kita siangi ya, kita cabut agar gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman cabai ini tidak menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan cabai ya kan yang dibutuhkan cabai. Dan di sini juga selain penyiangan itu kita akan melakukan proses namanya perempelan tunas air ya kan kawan, karena di sini tunasnya sudah keluar tunas Y, yang dimana nantinya di tunas Y ini mereka akan melakukan proses cabang ya, cabang untuk pertama kalinya. Dan ini di tunas-tunas air yang berada di ketiak-ketiak daun ini akan kami rempeli dan akan kami bersihkan semacam itu, agar tujuannya pembersihan tersebut adalah memfokuskan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman ini fokus ke tunas Y ini, nantinya akan mekar lah semacam itu, membentuk kanopi yang menurut kami jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan memanfaatkan tunas-tunas yang berada di samping ini. Nah, dan selain perempelan tunas nantinya ya, perempelan tunas semacam ini, tunas air yang berada di bawah tunas Y, itu kita akan melakukan proses namanya penyiangan gulma, yang tujuannya sudah saya sampaikan di awal tadi adalah untuk menghilangkan ya, bukan menghilangkan, untuk membersihkan gulma-gulma agar tidak menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cabai itu sendiri. Karena apa? Karena gulma ini itu juga bisa menjadikan pesaing dari tanaman cabai, karena namanya tumbuhan itu kebutuhannya kurang lebih sama ya. Ketika ada tumbuhan di sekitar tanaman yang kita budidayakan, otomatis tumbuhan tersebut akan menyerap unsur-unsur yang hampir sama dengan cabai, yang dimana ada unsur yang dibutuhkan cabai yang menjadikan unsur tersebut tidak tersedia karena diserap oleh gulma-gulma tersebut. Bahkan gulma itu ada yang proteksinya cukup bagus ya, dapat menghambat ini pertumbuhan tanaman cabai, sedangkan gulmanya bisa tumbuh dengan subur. Nah, itu menjadikan permasalahan dari budidaya. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang petani perlu merawat tanamannya dengan cara menyiangi gulma, dan gulmanya ya kan kawan, yang sudah kita cabut beserta akar-akarnya cukup kita taruh di sekitar tanaman ini, enggak kami buang. Mengapa demikian? Karena nantinya harapannya gulma-gulma ini lama-kelamaan akan mati dan membusuk ya, dan pada akhirnya akan mengeluarkan cairan-cairan yang dimana itu cocok banget untuk mikroorganisme, yang dimana mikroorganisme nantinya akan menyediakan unsur hara bagi tanamannya, semacam itu kan kawan. Itu prinsip kami kayak gitu. Jadi ada apapun itu tumbuhan di sekitarnya, kita kembalikan ke tempatnya. Dan setelah dikembalikan semacam ini, kita lakukan proses namanya penutupan ya, penutupan dengan menggunakan mulsa organik ya. Nah, penutupan ini itu berdekatan dengan tanaman itu tidak masalah ya. Untuk saat ini usia dari tanaman itu kurang lebih 2 kali pemupukan itu kurang lebih 14 hari setelah tanam ya. Ini kurang lebih, nah nanti kita tutup kayak gini ya, kurang lebih 14 hari dari proses penanaman. Nah, itu setelah disiangi itu baru kita tutup dengan menggunakan mulsa kayak gini. Nah,
Mengapa kok di awal kami tidak langsung menutupnya ya? Ini terkadang menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa kok nggak langsung di awal langsung ditutup? Karena pada waktu proses awal ini tanaman itu terkadang mengalami stres ya, dimana tubuh tanaman itu kondisinya lemah ya. Nantinya yang saya khawatirkan ya kawan-kawan, ketika kondisinya lemah sedangkan ini ada mulsa organik yang nantinya membawa penyakit. Nah, misalnya membawa penyakit yang tidak diinginkan ataupun hama ya yang tidak diinginkan, nanti tanaman cabenya tidak kuat dan pada akhirnya mati kan kawan. Nah, semacam itu. Tapi kalau sudah di usia kurang lebih kayak gini mau ditutup, menurut kami aman-aman saja ya kan kawan. Dan ini kita menggunakan mulsa organik ini musimnya di musim kemarau ya, tidak di musim penghujan ya. Karena musim penghujan kami tidak di sini kan kawan ya, lahannya ini yang jelas basah. Dan ini saya mensiasati dengan penggunaan mulsa organik ini, mensiasati harga atau biaya pembelian mulsa itu juga cukup mahal ya. Pada akhirnya kita menggunakan mulsa organik semacam ini, dan ini memanfaatkan limbah-limbah yang berada di sekitarnya semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu tutorial mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.